Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar bab 1 dari buku The Art of Spending Money. Nah, ini langsung menarik banget idenya. Jadi buku ini bilang kalau cara kita pakai uang itu bukan cuma soal transaksi, tapi lebih ke cerminan perjalanan hidup kita gitu. Betul. Cerminan pengalaman. Nah, gagasan utamanya nih yang bakal kita kupas tuntas, itu cukup, gimana ya, provokatif lah. Semua perilaku bisa dipahami jika kita punya cukup informasi. Anda pernah nggak sih garo-garo kepala gitu, lihat cara orang lain belanja? Atau bahkan cara kita sendiri kadang-kadang. Kayak, kenapa beli itu ya? Kenapa semahal itu? Atau malah, kok nggak beli ini sih? Nah, bab ini ngajak kita gali itu. Iya. Jadi bukan cuma soal angkanya ya. Bukan, jadi misi kita sekarang itu ya menyelami akar psikologisnya. Kenapa kita ambil keputusan finansial tertentu? Kita bakal lihat kalau yang nggak ada rumus saklek soal benar atau salah dalam belanja, ini bukan pintar-pintaran ngitung, tapi lebih ke memahami cerita di balik setiap rupiah yang keluar. Setuju banget. Ini lebih ke sisi manusianya ya. Iya kan? Sebelum kita lanjut nih, coba deh Anda renungin bentar. Ada nggak sih kebiasaan belanja Anda yang rasanya, personal banget? Mungkin agak aneh gitu buat orang lain. Kira-kira pengalaman masa lalu apa ya yang mungkin bikin Anda gitu? Nah, itu yang mau kita telusuri bareng-bareng. Nah, itu dia intisarinya. Bab ini memang kayak maksa kita buat nggak berhenti di permukaan aja, di angka-angka doang. Ini kayak undangan buat masuk ke wilayah psikologi, sosiologi, bahkan sejarah kita sendiri. Gimana masa kecil, kondisi keluarga, sukses, gagal, itu semua ngebentuk cara kita lihat uang loh. Oke. Tema sentralnya itu ya, kita ini produk masa lalu kita yang unik. Keputusan finansial yang mungkin kelihatannya irasional gitu buat orang luar. Seringkali punya logikanya sendiri kalau kita tahu konteksnya. Pengalaman hidup itu jadi kayak kacamata khusus buat lihat nilai dan resiko uang. Kacamata khusus ya? Iya, ada analogi bagus juga di buku ini, saya suka banget. Katanya, jangan pernah ngejek orang yang salah ngucapin kata. Kenapa? Karena itu bisa jadi tanda dia belajar kata itu dari baca, usaha sendiri gitu. Nah, analogi ini berlaku juga buat uang. Jangan buru-buru ngejudge secara orang belanja. Cara itu dipelajari dari sekolah kehidupan mereka, yang kurikulumnya bisa jadi beda banget sama kita. Wah, itu analogi keren banget. Langsung kepikiran contoh dari buku ini soal pekerja sosial. Ingat nggak? Diceritain kan, ada pekerja sosial yang kerja sama anak-anak dari keluarga, ya, kurang beruntung lah, miskin. Keluarga berantakan. Oh iya, yang anak-anaknya sering bikin ulah di sekolah itu kan? Betul. Bolos, berantem, cuek pas pelajaran. Reaksi pertama kita kan mungkin, wah, anak nakal nih. Atau, kenapa sih mereka gitu? Gitu kan? Pasti gampang banget ngejudge. Tapi ada kayak semacam, prinsip gitu di kalangan pekerja sosial itu. Semua perilaku bisa dipahami jika kita punya cukup informasi. Begitu kita tahu latar belakang mereka, hidupnya nggak pasti, kurang aman, kurang kasih sayang, perilaku nakal itu jadi masuk akal. Nah, bukan kenakalan jadinya ya. Bukan. Itu mekanisme bertahan hidup. Mereka itu kayak terus-terusan dalam mode survival. Itu cara dia nggak atasi trauma. Atau mungkin cara merayakan pencapaian yang susah payah. Atau, sekedar bertahan hidup secara emosional. Informasi sama konteks itu kunci banget. Kita sering cuma lihat ujungnya aja. Bener banget. Ngomongin konteks nih, buku ini juga ngajak lihat sejarah kan? Contohnya era Roaring Twenties di Amerika itu. Setelah Perang Dunia I, terus resesi, tiba-tiba ekonomi meledak. Orang-orang kayak lepas kendali belanja mobil, baju, barang baru. Iya, itu kan masa-masa konsumerisme gila-gilaan ya. Iya, tapi ternyata nggak sesimpel itu. Ada sejarawan, Frederick Lewis Allen, yang dikutip di sini. Dia lihatnya lebih dalam. Itu bukan cuma foya-foya, tapi semacam ledakan psikologis. Reaksi dari masa sulit sebelumnya. Bayangin aja orang lama dikurung, terus dilepas. Pasti lari kenceng kan? Sumsi jadi cara nyembuhin luka batin kolektif. Menarik banget kan cara pandangnya? Menarik banget. Dan ini nggak cuma fenomena bareng-bareng ya. Ada contoh personal juga kan di buku yang kerabat penulis itu? Ah iya, yang masa kecilnya susah banget itu ya. Keluarga kacau, miskin. Betul. Terus pas dia udah sukses jadi pengusaha, dia ngotot banget pengen anaknya kuliah di kampus paling mahal. Kenapa coba?
Buat dia, SPP mahal itu bukan cuma soal kualitas pendidikan, itu kayak piala, simbol status yang nunjukin dia udah berhasil keluar dari kemiskinan. Wah, kalau nggak tahu ceritanya, kita mungkin mikir dia pamer atau nggak rasional ya. Pasti, gampang banget mikir gitu. Tapi uniknya nih, pengalaman yang sama kemiskinan bisa bikin reaksi sebaliknya. Ada contoh Tiffany Alich, pendidik keuangan. Dia malah ngaku kena sindrom bangkrut pasca trauma. Justru karena pernah miskin, dia jadi takut banget belanjain uangnya. Padahal udah sukses. Takut balik lagi ke kondisi itu. Nah, ini dia. Dua orang pengalaman mirip hasilnya bisa beda 180 derajat. Beda banget ya. Ini nunjukin betapa rumitnya hubungan kita sama uang. Belanja itu bukan cuma soal fungsi barangnya. Sering banget ini soal psikologi, soal cerita yang kita bawa dari dulu. Hidup yang beda, ia bikin keinginan dan ketakutan yang beda juga. Contoh ekstrimnya, mobil Lamborghini deh. Buat orang kaya lama, mungkin itu norak. Tapi buat orang yang mulai dari nol, wah itu bisa jadi puncak pembuktian diri. Nggak ada standar universal soal apa yang pantas atau berlebihan. Bener juga. Selain masa lalu, ternyata kerjaan kita sekarang juga ngaruh ya ke cara belanja. Buku ini nyontoin kayak pengacara atau bankir investasi gitu. Kerjaannya gila-gilaan, stres tinggi, mungkin benci kerjaannya, tapi gajinya wow. Nah, mereka ini cenderung boros katanya. Kenapa ya? Ada kompensasi mungkin ya? Nah, itu dia. Ada analogi yang bikin saya, wah, mikir banget di sini. Katanya kayak nahan kepala orang di bawah air semenit. Pas dia muncul, dia nggak mungkin narik napas pelan-pelan kan? Pasti menggap-menggap. Nah, katanya banyak pengeluaran mewah atau impulsif itu bentuk menggap-menggap finansial. Oh, jadi kayak kompensasi atas penderitaan pas cari duitnya itu. Iya. Semacam bilang ke diri sendiri, gue pantas dapat ini setelah semua kerja keras itu. Gitu kira-kira. Mungkin nggak punya dorongan megap-megap yang sama kuatnya. Kepuasannya udah dapat dari kerjaannya itu sendiri, jadi nggak perlu dibayar lagi pakai belanja gila-gilaan. Jadi lebih bisa nahan diri atau cari kepuasan lain ya? Betul, lebih bisa menunda kepuasan. Ini ngingetin sama kutipan dari insinyur software, Billy Marcus. Orang itu nggak rasional, mereka merasionalisasi. Kita seringnya bertindak dulu, baru cari alasan buat membenarkan, bukan sebaliknya. Memahami ini bikin banyak perilaku finansial yang aneh jadi lebih, ya bisa dimengerti lah. Kita jago bikin cerita. Nah, ini dia. Makanya belanja itu rasanya emang lebih kayak seni ya, bukan sains. Gak ada rumus pastinya. Rumit, kadang kontradiktif, dan cara Anda pakai uang itu bisa jadi jendela paling jujur buat lihat siapa Anda, dari mana Anda berasal. Dan kerumitan ini makin dalam lagi kalau kita sambungin sama temuan psikologi soal emosi. Ada psikolog Lisa Feldman Barrett. Dia bilang emosi itu bukan bawaan lahir yang udah jadi, tapi otak kita itu ngebangun emosi sesuai kebutuhan berdasarkan apa yang kita pelajari dari lingkungan, dari budaya. Wah, ini implikasinya gede dong. Artinya, apa yang kita anggap takut, lucu, malu, bangga itu relatif banget ya. Banget. Anak yang tumbuh di daerah konflik mungkin punya definisi takut yang beda sama anak di komplek mewah. Apa yang menurut Anda memalukan soal uang misalnya, punya utang buat orang lain mungkin biasa aja, atau malah dianggap berani ambil resiko. Bener juga. Ada contoh non-finansial di buku dari Jonathan Haidt. Di Amerika, anak 25 tahun manggil bapaknya pakai nama depan, itu biasa. Di budaya lain, wah bisa dianggap kurang ajar banget kan? Nah, perbedaan akal sehat kayak gini ada juga di urusan uang. Betul. Apa yang dianggap hemat, boros, investasi, spekulasi, itu semua dipengaruhi program budaya dan pengalaman kita. Jadi akal sehat finansial itu nggak universal. Nggak universal sama sekali ya ternyata. Enggak. Dan ini dampaknya bisa serius. Penulis Rob Henderson kasih contoh tajam. Mahasiswa kampus elit coba kokain, mungkin nggak hancurin hidupnya, ada jaring pengamanan sosial ekonomi. Tapi anak dari keluarga disfungsional coba sabu, risikonya jauh lebih gede, konsekuensinya bisa fatal. Nah, pengalaman risiko yang beda ini ngebentuk pandangan yang beda juga, termasuk soal risiko finansial. Oh iya ya, harga kegagalan bisa beda banget antara orang ya. Persis. Orang dari latar belakang beda punya harga kegagalan yang beda. Ini nyambung lagi ke cerita pekerja sosial tadi, yang coba nasihatin pasangan miskin buat nabung dikit biar nggak digusur. Jawaban mereka apa coba? Ketawa. Terus bilang si pekerja sosial ini pemikir masa depan.
Buat pasangan itu, masa depan itu ya nanti sore, besok pagi gimana caranya bisa makan. Jadi konsep nabung buat bulan depan itu kayak ngomongin hal yang nggak nyata ya buat mereka. Kayak ngomong bahasa alien. Nggak ada titik temu soal akal sehat menabung, karena horizon waktu mereka beda banget. Ada lagi cerita bagus dari Tom Gaynor, CEO Markel. Anaknya kan pengacara, pembela umum tuh. Pernah punya klien yang mau bayar makan di restoran pakai uang monopoli. Hah? Serius? Uang monopoli? Serius. Tapi kliennya bukan gila atau iseng. Dia cuma miskin banget dan lapar banget. Anaknya Gaynor nyebut dia ahli zen masa kini. Nggak ada masa lalu, nggak ada masa depan, cuma saat ini. Yaitu rasa lapar yang harus diatasi gimana pun caranya. Wow, ekstrim sih itu. Tarik beberapa poin penting nih sebagai oleh-oleh dari bab ini ya. Nasihat pertama yang paling kerasa itu, udahlah, stop cari satu cara benar buat belanja. Dan jangan biarin orang lain ngedikte Anda. Tugas kita itu nemuin apa yang cocok buat kita. Apa yang bikin kita happy dan puas. Setuju. Nggak ada satu ukuran buat semua orang ya. Gak ada. Saya suka banget kutipan dari Tim Maurer di sini. Keuangan pribadi itu lebih bersifat pribadi daripada keuangan. Dalam banget kan ini? Banyak masalah uang muncul bukan karena orang nggak bisa ngitung, tapi karena maksain ikut aturan atau gaya hidup orang lain yang nggak cocok sama diri dia, kayak pakai sepatu salah ukuran. Betul. Nggak nyaman jadinya. Iya kan? Bayangin aja selera makan deh. Anda suka pedas, saya suka manis. Ada yang bener atau salah? Ya nggak ada lah, preferensi aja. Logika yang sama harusnya berlaku buat pilihan rumah, mobil, liburan, cara nabung pensiun. Ini soal nyari yang pas sama diri sendiri. Dan nasihat kedua, yang nyambung dari situ, adalah soal cara kita lihat orang lain. Buku ini ngingetin buat hati-hati banget ngejudge cara orang lain belanja. Ada kutipan lucu dari George Carlin, semua orang yang nyetir lebih lambat dari Anda itu idiot, dan semua yang nyetir lebih cepat itu maniak. Kita emang cenderung mikir cara kita itu yang paling benar. Iya juga ya. Selalu ngerasa paling pas. Nah, bahayanya ngejudge itu, pertama yaitu tadi, kita jadi mikir cuma ada satu cara benar. Padahal kita udah lihat kan, latar belakang orang beda-beda banget. Kedua, sikap ngejudge itu nutup pintu buat introspeksi. Kalau sibuk nyalahin orang, kita jadi nggak sempat nanya ke diri sendiri, cara gue ini udah paling pas belum ya buat gue? Jadi malah nggak belajar ya kitanya. Betul. Ngejudge itu butuh keyakinan buta yang malah bikin kita nggak berkembang. Oke, jadi kalau boleh saya rangkum nih, kunci buat punya filosofi keuangan yang lebih sehat, lebih waras, menurut bab ini ada 3 ya. Pertama, hargai cerita di balik pilihan orang lain. Kedua, hargai cerita unik kita sendiri. Dan ketiga, selalu ingat mantra utamanya. Semua perilaku, termasuk soal uang, jadi masuk akal kalau kita punya cukup informasi soal konteksnya. Tepat sekali. Menghormati keragaman pengalaman itu intinya. Jadi, pelajaran penting dari penelusuran kita kali ini, buat ngerti kenapa di balik struk belanja atau keputusan investasi punya Anda atau orang lain, kuncinya lihat ke belakang. Selami pengalaman hidup yang unik itu, dan terima aja kalau cara orang cari bahagia dan aman secara finansial itu macam-macam banget. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal kemanusiaan kita. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat direnungkan soal pendengar ya. Coba deh, identifikasi satu aja kebiasaan belanja Anda yang mungkin kelihatan aneh atau nggak masuk akal buat orang sekitar. Terus coba telusuri, pengalaman hidup spesifik apa ya, atau keyakinan apa yang mungkin jadi akarnya. Terus, gimana kalau Anda sadar asal-usulnya itu, apakah cara pandang Anda ke kebiasaan itu jadi berubah? Siapa tahu ini bisa buka pemahaman baru soal diri Anda dan hubungan Anda sama uang. Wah, pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.